Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Nia. Dan saya Rido. Dan kami dari GBI Ensemble Melbourne. Merupakan suatu privilege buat kami berdua untuk bisa sharing renungan hari ini yang nanti akan terambil dari Wahyu pasalnya yang kedua ayat 8 sampai dengan ke-11. Kalau misalkan renungan sebelumnya berbicara tentang gereja yang ada di Efesus, kali ini kita akan sama-sama membahas tentang gereja yang ada di Smyrna. Jadi the persecuted church itu yang Alkitab saya perkatakan. Mungkin kita langsung aja baca bareng-bareng ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Kepada jemaat di Smyrna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang-orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin. Haleluya. Jadi di sini poin pertama yang mau kita bahas adalah tentang bagaimana Yesus mendeskripsikan dirinya kepada gereja yang di Smyrna. Jadi kalau misalkan di ayat yang ke-8, coba di ayat yang ke-8. Ya, jadi di ayat yang ke-8 di sini udah sangat jelas ya bahwa Tuhan Yesus bilang inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Jadi di sini Tuhan Yesus menjelaskan siapa dirinya sebenarnya, yaitu Yesus itu adalah the beginning and the end. Alfa dan Omega, awal dan akhir, itu semua bicara tentang otoritas. Jadi di sini Tuhan Yesus berusaha bermaksud untuk mengencourage mereka dalam kesusahan yang mereka hadapi, bahwa ada otoritas Tuhan yang mereka tidak perlu khawatirkan karena ada janji Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada mereka. Iya. Gitu. Kayak di sini juga kita bisa kasih referensinya ya. Kalau misalkan di dalam Alkitab itu di-emphasize banget kalau misalkan Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Kalau misalkan kita buka bareng-bareng dari Wahyu pasalnya yang pertama ayat 17. Wahyu pasal pertama ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia, yaitu Yesus, meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Referensi yang kedua yang bisa kami kasih, Wahyu pasal ke-22. Jadi pasal yang paling terakhir, ayat ke-13. Wahyu 22 ayatnya yang ke-13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Luar biasa banget. It's so amazing. Buku Wahyu ini dibuka di chapter pertama, dan di situ Yesus mengatakan akulah awal dan yang akhir. Dan di Wahyu 22, yaitu pasal yang paling terakhir, itu ditutup kembali diperkatakan aku adalah Alfa dan Omega. Suatu kehidupan yang istilahnya diawali dengan Alfa dan Omega dan diakhiri dengan Alfa dan Omega. Luar biasa. Dan juga kalau misalnya teman-teman ada waktu, bisa juga buka di Yesaya 44 ayat 6 dan Yesaya 48 ayat 12. Di situ Yesaya itu juga udah menubuatkan hal ini. Jadi apa yang sudah dinubuatkan sebelumnya itu terrealisasikan, sampai akhirnya nanti itu pasti akan terrealisasikan. Tergenapi semuanya. Semuanya. Luar biasa. Sekali. Nah terus gitu
poin yang selanjutnya, mungkin sebelum kita move on ke ayat yang ke-9, mungkin kita juga mau mencoba untuk mengerti keadaan kota yang ada di Smyrna. Ya. Jadi kota yang di Smyrna itu kita biar tahu background sedikit tentang kota di Smyrna. Kota Smyrna adalah kota yang cukup penting di bagian Asia kecil, di bagian barat, dan di situ terkenal dengan ilmu obat-obatannya dan ilmu pengetahuannya juga. Jadi bisa dibilang ini kota cukup kota yang berkembang, gitu kan. Jadi sedangkan di gerejanya sendiri, ini gereja cukup memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Tetapi sangat disayangkan beberapa orang against mereka, melawan mereka, gitu kan. Jadi banyak orang-orang Kristen di sana yang menjadi kesusahan dalam bersosialisasi dan perekonomian mereka. Seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya di ayat yang ke-9, saya bacakan lagi. Aku tahu kesusahanmu. Ini Tuhan Yesus yang berkata, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jadi kalau di sini jadi betul. Jadi yang dimaksud daripada engkau miskin. Nah, miskin di sini adalah memang di saat itu mereka mengalami kemiskinan secara fisik, yaitu sosial, ekonomi, pakaian mereka, mungkin tempat tinggal juga, gitu kan. Tapi di sisi lain mereka memiliki kekayaan, yaitu kekayaan yang bukan berasal dari dunia ini. Mereka memiliki iman yang kuat, sehingga tidak ada satu orang pun yang dapat membuat iman mereka goyah. Hebat sekali gitu, karena mereka memiliki iman yang benar-benar teguh berdiri di dalam kebenaran Tuhan, gitu. Nah, sedangkan banyak kelompok yang mengaku mereka ini adalah umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah. Mereka berkata mereka Yahudi, tapi sebenarnya mereka bukan Yahudi. Bahkan mereka ada beberapa golongan yang pada intinya mereka itu tidak percaya kepada Tuhan. Malah mereka against Tuhan. Mereka against Tuhan dan against orang-orang Kristen di sana, orang-orang Kristen di sana. Itu sebabnya menjadi gereja di Smyrna mengalami persecution di sana, mengalami banyak tekanan dalam kehidupan mereka. Seperti itu. Jadi kalau kesusahannya sendiri itu kita bisa lihat di ayat yang ke-10. Kalau misalkan ternyata mereka tuh, beberapa dari mereka itu akan masuk penjara. Iya, betul. Jadi mereka akan mengalami beberapa member mereka, anggota mereka akan dipenjara, dan itu bisa sampai persecution mereka bisa sampai 10 hari. Dan kalau kita bicara 10 hari, kalau dalam kenyamanan mungkin 10 hari itu it's nothing. Tapi ketika kita mengalami sesuatu hal yang tidak enak, 10 hari itu cukup waktu yang lama. Lama banget. Gitu. Jadi iman mereka itu sungguh luar biasa. Dicobai pada saat mereka dalam penjara. Pasti di penjara nggak cuma duduk-duduk aja kan ya. Betul. Di penjara, apalagi mungkin dalam tanda kutip pemerintahan Romawi, pasti akan ada penyiksaan. Dan mungkin malah disuruh untuk menentang. Bisa jadi tidak Tuhan, dikasih gitu kan? makan, bisa jadi menentang Tuhan, atau dipaksa untuk mungkin ganti agama. Wow, itu semua udah luar biasa penyiksaan itu gitu. Terus ada janji Tuhan di balik semuanya itu. Maksudnya Tuhan udah kasih tahu gitu. Iya, kamu akan mengalami kesusahan, kamu akan masuk penjara, tapi kembali lagi Tuhan katakan jangan takut. Gitu kan? Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jadi Tuhan udah kasih tahu dulu apa sih penderitaannya. Tapi setelah itu Tuhan tuh berkatakan, nggak apa-apa, tenang aja, jangan takut. Karena
kalau misalkan engkau setia sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Itu rewardnya ya, yang Tuhan tuh mau kasih gitu buat orang-orang yang setia di dalam kebenaran Tuhan. Iya. Jadi meskipun kita semua mengalami banyak cobaan, mengalami banyak orang atau teman sekitar kita yang mungkin gak suka karena kekristenan kita, tapi percaya satu hal, bahwa ada janji Tuhan kepada setiap kita, seperti dengan jemaat yang ada di Smyrna ini, bahwa janji Tuhan memberikan kepada kita yaitu mahkota kehidupan, dan kita diluputkan daripada kematian yang kedua. Ya, kayak di ayat 11 Tuhan bilang kan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, yaitu the overcomer gitu kan, kalau bahasa Inggrisnya bilang, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Nah, kematian yang kedua itu apa sih? Gitu. Ya, jadi kematian kedua itu adalah final judgment, di mana nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan di situ ada final judgment, dan barang siapa yang tidak percaya dengan kebenaran Tuhan, maka akan dilemparkan ke dalam lautan api. Tetapi barang siapa yang percaya dan di situ tertulis di dalam buku kehidupan dan tetap setia di dalam Tuhan, iman mereka kuat, tidak goyah, mereka akan memiliki the crown of life, mahkota kehidupan, dan mereka luput daripada kematian yang kedua, which is dilemparkan ke lautan api, karena dosa-dosa mereka sudah mati bersama Kristus di kayu salib. Jadi kalau misalkan kita buka bareng-bareng, mungkin biar istilahnya firman Tuhan, menjelaskan firman Tuhan ya. Jadi ayatnya Wahyu 20 ayat 14 dan juga Wahyu 21 ayat 8. Kita buka bareng-bareng Wahyu 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Itu bisa jadi juga akan, istilahnya kita bisa refer itu kepada neraka gitu kan ya, lautan api gitu, di mana ada ratapan dan kertak gigi gitu kan di situ. Dan di ayat yang di pasal 21 ayat yang ke-8, tadi kan kembali lagi kita ingat Tuhan bilang jangan takut, ya kan, janji dia kepada jemaat di Smyrna, dan juga tetap percaya sama Tuhan. Di sini ayat pasal 21 ayat 8 ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi Tuhan bilang jangan takut, tetap percaya, tetap setia. Otomatis jemaat di Smyrna itu kan bukan bagian dari golongan orang-orang yang disebutkan di ayat ini kan. Betul, jadi udah pasti mereka akan terluput dari kematian kedua ya. Jadi mungkin pesan apa yang bisa kita ambil dari pesan yang kita ambil, yang kita bisa sampaikan kepada semua yang melihat video ini, mungkin dimanapun kalian berada, apapun pekerjaan kalian, pelajar ataupun kalian sedang bekerja atau apapun itu, ketika kalian semua mengalami setiap masalah, semua masalah, ataupun banyak yang gak suka sama kalian karena kalian ini percaya kepada Yesus, jangan khawatir, teguhkan iman kalian. Pegang iman kalian, jangan sampai goyah, karena janji Tuhan kepada setiap kita pasti akan digenapinya, yaitu kita akan memiliki mahkota kehidupan dan kita terluput daripada kematian kedua. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Jadi yes, it is hard to be Christian. Kita pasti akan face banyak perlawanan dari orang-orang. Apalagi mungkin kita tertawakan oleh orang-orang yang gak percaya sama Tuhan. Tapi tetaplah setia, tetaplah berdiri tegap di dalam kebenaran Tuhan, karena kita tahu
ada reward, ada janji Tuhan yang akan diberikan yang akan kepada diberikan. kita. So ya, Yes. tetap Oke. setia Ya. sampai nanti Tuhan datang. Tuhan akan mendapati kita sebagai anaknya yang setia. Yes. Oke. Haleluya. Haleluya. Kita tutup dalam doa. Ya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini Bapa. Biarlah firman-Mu ini Tuhan didengarkan oleh semua orang, banyak orang. Dan banyak orang semakin teguh memegang iman mereka di dalam Engkau Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan, biarlah firman ini menjadi firman yang hidup dalam hati mereka, dalam kehidupan mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada Bapa, kami berdoa apapun masalah yang mereka hadapi, Engkau tahu, Engkau Tuhan yang Maha Tahu, dan Engkau yang akan memberikan jalan Tuhan kepada mereka Bapa. Karena kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kejahatan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sekian renungan kami hari ini. Sampai bertemu lagi di renungan-renungan selanjutnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.